Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, para donatur dimanapun berada, teriring doa semoga Bapak Ibu beserta keluarga senantiasa sehat walafiat dan berada dalam lindungan dan naungan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, saya Abdul Aziz dari Lembaga Milik Zakat Nasional Perwakilan Kepulauan Riau mengabarkan program kami pada hari ini tanggal 28 September tahun 2020. Alhamdulillah kami berkesempatan hadir dan berkunjung ke pondok pesantren dari Ustadz Saifuddin, yakni Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon perwakilan Bintan atau cabang Bintan. Alhamdulillah kami kabarkan bahwa kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka untuk bersilaturahmi dan sekaligus untuk launching pengeboran sumur ya untuk pondok pesantren ini yang nantinya akan dimanfaatkan untuk di masjid dan dan juga untuk keperluan-keperluan air bersih lainnya di pondok ini nantinya, utamanya dalam hal menunjang air bersih di masjid untuk berwudu dan kegiatan-kegiatan lainnya oleh adik-adik para santri di sini. Kemudian yang berikutnya kami kabarkan Bapak Ibu bahwa di pondok pesantren ini, di mana pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang baru dimulai pembangunannya dan juga memang relatif masih sangat jauh dari pemukiman atau perkotaan, sehingga memang dari sisi fasilitas masih banyak fasilitas yang kemudian perlu kita adakan untuk menunjang kegiatan adik-adik di pondok pesantren ini. Ya seperti masjidnya walaupun sifatnya masjid sementara, tapi yang jelas sebuah pondok pesantren yang menjadi pokok adalah ketersediaan sarana ibadah. Nah ini sehingga walaupun kecil ini, tapi nantinya ini tetap berupa masjid sehingga bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan ibadah sholat lima waktu dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Seperti yang Bapak Ibu saksikan di belakang, nanti juga akan ditampilkan secara utuh bahwa masjid ini memang sedang tahap pembangunan. Ya, tahap pembangunan masih membutuhkan banyak material, termasuk yang Bapak Ibu lihat ini, bahkan kekurangan dari sisi spandeknya ya untuk penutup atau atapnya. Nah, ini peluang amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan informasikan rincian-rinciannya, termasuk untuk kebutuhan keramiknya, semennya, dan juga untuk keperluan pembuatan tempat wudhu. Kemudian Bapak Ibu juga untuk kegiatan sumurnya, kegiatan sumur ini insya Allah akan dilakukan kurang lebih 2 pekan ke depan, sehingga ada waktu bagi Bapak Ibu untuk kemudian memberikan investasi amal jariah terbaiknya untuk berupa sumur. Nanti seperti apa rincian biaya nanti akan kita informasikan kepada Bapak Ibu. Namun sebelumnya kita akan menyapa dulu Pak Kiai Saifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Ini Ustadz Saifuddin. Nah, beliau ini adalah pendiri dan juga sekaligus pembimbing dan pengasuh di Ponpes Nahdlatul Wathon Kabupaten Bintan ini. Kami ingin mendapatkan informasi secara detailnya dari Ustadz seperti apa ini saat ini jumlah santri sedemikian banyak dan hal-hal urgen khususnya dalam hal masjid ya, mungkin diinformasikan seperti apa kebutuhan yang dibeli Bapak. Kasih Pak Ustadz, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan, kunjungan dan dukungan dari Bapak Aziz beserta seluruh tim dari BMH Baitul Mal Hidayatullah yang telah berkunjung ke Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Bintan ini. Memang pembangunan kita ini masih tahap baru perintisan. Santri yang mengaji di sini itu baru 18 orang. Inilah mereka. Kita memang sangat butuh masjid karena di tempat mereka ini, itu di kampung sebelah kita ini, itu dari dulu sampai sekarang musala pun tak ada, apalagi masjid. Karena itu dulu sebelum kita rintis pesantren di sini, mereka ngajinya itu ke dekat RRI Batu 27. Nah, itu kan 7 kilo dari sini karena RT-nya juga sebagian masuk ke sana. Atas dasar itulah sehingga kami berazam untuk berusaha untuk membangun masjid walaupun seadanya seperti ini. Yang penting saya bilang sama tukang, karena ini masih perintisan, yang penting ada tiang, ada lantai, ada atap, bisa kita fungsikan mudah-mudahan. Itu dengan segera kita dapat bisa fungsikan. Nah yang kedua itu memang
keluhan rata-rata beberapa pondok pesantren di Bintan itu air. Seringkali ya karena kita di sini nggak ada sungai macam di Jawa itu ya. Jadi rata-rata dari sumur dan kita belum ada anggaran memang untuk membangun sumur bor. Nah, karena itu kami sekali lagi ucapkan terima kasih atas bantuan untuk pembuatan sumur bor di sini. Mudah-mudahan dengan ini semangat anak-anak kami di sini, anak-anak kita untuk menimba ilmu di sini semakin baik dan warga juga bisa juga untuk beribadah di sini dengan fasilitas yang kita siapkan. Jadi masjid kita ini yang belum ada seperti dilihat ini ternyata belum clear. Itu kan karena barang-barang dah habis, bata tadi terakhir habis, untuk tempat wudhu, untuk keramik, untuk tempat wudhu laki dan perempuan, sama mimbar itu memang belum. Tapi mudah-mudahan ya ini dengan segera bisa kita fungsikan. Target kita sih kalau bisa 2 pekan itu mudah-mudahan bisa rampung. Setelah itu baru kita akan mencoba merancang pembangunan yang lain seperti yang kita lihat di sini juga ada bangunan lokal. Yang mudah-mudahan kita mohon doa juga itu bisa dilanjutkan walaupun kondisi pandemi seperti ini. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada para donatur, kepada para dermawan, kepada para agniya yang telah mengikhlaskan, mengimpakkan sebagai rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bisa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya, dengan balasan berlipat ganda di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu demikian Bapak Ibu sambutan dan juga sekaligus penyampaian dan penjelasan terkait dengan urgensi daripada kebutuhan pondok pesantren ini. Yang pertama kita rinci, yang pertama masjid. Ya, masjid ini memang salah satu rukun yang kemudian wajib dipenuhi oleh sebuah pondok pesantren untuk beribadah. Dan juga ternyata dapatkan informasi bahwa di lingkungan ini ya, jauh di perkampungan sana juga bahkan tidak ada sarana ibadah sama sekali, sehingga masjid ini nantinya adalah menjadi salah satu-satunya tumpuan yang akan menjadi pusat ibadah pesantren dan juga masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga partisipasi dari Bapak Ibu tentu sangat kita harapkan untuk kemudian dalam waktu yang secepat-cepatnya proses pembangunan rumah Allah ini yang akan dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu di jalan Allah ini dan juga masyarakat sekitarnya untuk kemudian bersembah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah program sumur bor ini memang pada dasarnya di seluruh Kabupaten Bintan ini, pondok-pondokan yang ada di Kabupaten Bintan ini memang mayoritas kendalanya adalah sarana air bersih. Ya, karena memang masih jauh dari perkotaan sehingga tidak terjangkau oleh program PDAM dan sebagainya, dan juga tidak ada kali-kali sehingga jika masa kemarau tiba maka air itu sangat sulit, ya kan. Di pesantren ini baru tersedia ada satu sumber air berupa sumur bor galian itu 8 meter, itu sekitar 1 bulan atau paling tidak 2 pekan kemarau berturut-turut itu sudah menghilang airnya, sehingga dibutuhkan program sumur bor yang memiliki kedalaman bisa sampai dengan 30 sampai 35 meter, sehingga kemarau pun kemudian sumur ini tetap bisa beroperasi dan bisa menjadi tumpuan dari ketersediaan air bersih untuk kegiatan di pondok pesantren ini. Maka Bapak Ibu, satu harapan kami, mari Bapak Ibu kemudian bisa mendukung program ini dengan secara maksimal untuk kemudian bisa segera sempurna dan bisa ditempati oleh para santri dan juga para ustadz-ustadz, para pembimbingnya untuk melaksanakan kegiatan. Demikian Bapak Ibu, teriring doa sekali lagi semoga Bapak Ibu dimudahkan rezekinya dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.